anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak hebat, mari kita belajar mengenai cerita fiksi. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian fiksi. Fiksi dapat diartikan cerita rekaan atau cerita hayalan. Karya fiksi menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan. Hayalan, sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu dicari kebenarannya di dunia nyata. Selanjutnya, prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Cerita yang termasuk prosa diantaranya adalah fabel dan legenda. Fabel adalah cerita yang tokohnya binatang yang berperilaku seperti manusia. Contoh fabel, cerita kancil, cerita kera dan ikan mas, cerita beruang dan anak kelinci. Kemudian, legenda. Legenda adalah prosa lama yang menceritakan asal mula suatu tempat, benda peninggalan sejarah atau fenomena. Contohnya, legenda Pulau Samosir, legenda Tangkuban Perahu, legenda Cempaka Wulung. Pada cerita fabel maupun legenda, terdapat bagian-bagian atau unsur yang disebut dengan unsur intrinsik. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, alur atau plot, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya mengenai unsur intrinsik tersebut. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita, atau bisa kita katakan pokok pikiran cerita yang dipakai untuk membuat cerita. Alur atau plot adalah bagian cerita yang berisi urutan kejadian atau urutan waktu. Alur atau plot itu ada dua. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Alur maju jika peristiwa yang dialami tokoh tersusun menurut urutan waktu. Misalnya, menggunakan kata keesokan harinya atau beberapa bulan kemudian. Yang kedua, alur mundur. Jika peristiwa berjalan dari peristiwa paling akhir menuju peristiwa awal. Singkatnya, kita bisa katakan untuk menceritakan kenangan atau masa lampau. Penokohan merupakan siapa tokoh dalam cerita dan bagaimana perwatakannya. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Selanjutnya, latar atau setting merupakan penggambaran tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan tokoh, latar, dan berbagai peristiwa lainnya. Sudut pandang itu ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama. Misalnya menggunakan kata aku, saya, kami, jika jamak. Yang kedua, orang ketiga. Orang ketiga bisa menggunakan kata dia, ia, atau langsung menyebutkan nama tokoh dan juga menggunakan kata mereka. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Kemudian ada amanat. Dapat diartikan sebagai pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita oleh pengarang agar pembaca bisa mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan mengenai cerita fiksi. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan tetap semangat. Audio
Jungle.